Bapak Ibu kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Masih semangat semuanya ya? Yes. Tepuk semangat. Terima kasih luar biasa ya, Bapak Ibu yang kami hormati ya. Hari ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya, adalah untuk pengimbasan dari pelatihan mendalam. Cerita sedikit Bapak Ibu ya, nanti sebelum nanti kita mulai. Kami kemarin itu mendapat kesempatan yang luar biasa yang belum pernah kita miliki, yakni berlatih dengan para fasilitator yang luar biasa di Kabupaten Gresik itu selama 6 hari. Bayangkan saya itu berangkat subuh, setelah subuh jam 5, terus jam setengah 6 sudah naik mobil berangkat itu ke sana, kemudian pulang itu qiraat Isya. Ya, itu. Nah, di sana dalam 6 hari itu mendapatkan tugas sekitar 36 sampai 37 yang harus benar-benar dikerjakan pada waktu itu. No homework, tidak ada PR. Jadi harus benar-benar dikerjakan di hari itu. Langsung diupload di ruang GTK, diupload di LMS. Nah, dari 36 tugas ini Bapak Ibu, ini kami rangkum tugas-tugas itu menjadi 10 tugas. Kira-kira nanti 10 tugas ini mau saya sharingkan ke jenengan. Kira-kira kebanyakan apa? Dikurangi lagi. Monggo, saya ingin jenengan kesepakatan jenengan. Dari 10 tugas yang kami rangkum, ini kebanyakan apa harus dikurangi lagi? Dikurangi lagi. Dikurangi lagi ya. Kalau satu ya, baik, kalau kepingin dikurangi, insya Allah kita kurangi menjadi 4 sampai 5 saja nih. Tapi satu, ya, tugas harus benar-benar kita gunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Jangan khawatir, nanti akan kami bantu dalam menjawabnya. Kami nanti akan share Google Drive untuk kita bantu untuk menjawabnya ya. Yang penting jenengan paham, kita juga paham, keep learning-nya, jadi saling belajar mengajar dalam proses pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, sebelum pelatihan ini, pelatihan bukan workshop loh ya. Pelatihan berarti seperti yang disampaikan oleh Ibu Emil tadi adalah praktek berbagi, bukan workshop. Kalau workshop itu benar-benar fasilitator. Nah, kita ini belajar menjadi fasilitator sesuai dengan yang kita dapatkan di pelatihan kemarin ya. Sebelum kita memulai melanjutkan, mari kita terlebih dahulu doa agar supaya harapan kita semua dalam pelatihan ini diberikan manfaat bagi kita semua, kemudian kita bisa menerapkannya dan anak-anak bisa gembira senang dalam pembelajarannya. Untuk doa monggo dipimpin oleh Pak Ali Tama. Monggo Pak. Gantian Pak Ali. Monggo Pak Ali dulu, Pak Ali Tama. Pulang lagi gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa hamdan ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il amri wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Allahumma biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha 'inda al-darajat wa tuballighuna biha aqsa في الحياة وبعد الممات. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأتنا في الدنيا وعافنا الآخرة. اللهم ألحقنا قلوبنا وأصلحنا بيننا وكل سوء ونجنا من الظلمات إلى النور ومن الفواحش ما ظهر منا وبطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وبركاته Allahumma ja'alna jannah wa jannatana wa jannatana bina bina hayy wa ala hayy wa la taj'alna ya ummika bisharan. Allahumma inna dhunubana wa min baina mustajab syai'ina wa li jami'il muslimina wa muslimatina wa Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim awladana wa sallim jami'ina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya ini ya, coba saya ingin tes karena ini sudah agak siang. Konsentrasi apa enggak? Soalnya kalau saya ngantuk ini, coba tes ya, ada di sini. Ini, Mbak saya tanya, ini? Kalau ini baru satu ya. Ini? Satu Bapak Ibu. Ini? Yang ini? Nah, kalau begini? Nah, ini satu, yang ini, kalau ini dua, kalau yang begini tidak. Nah, ya, tes. Kalau yang begini, Tiga. nah, konsentrasi ya. Kalau yang begini, nah, ini. Yo Bu, Nadia. Ini satu. Kalau yang ini dua. Kalau yang begini tiga. Tes sekali lagi. Ini. Ini. Kalau yang begini tiga. Semuanya. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita harus sebelum nanti mendapatkan materi dan tugasnya, kita harus membagi kelompok terlebih dahulu. Ya, untuk kelompoknya karena kita adalah pembelajaran mendalam, kelompoknya kita sesuaikan dengan 8 dimensi profil lulusan. Hafal ya Bapak Ibu. 8 dimensi profil lulusan. Pertama, keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan, komunikasi. Baik, saya hitung 1, 2, 3. 8. Baik, ini kalau nanti saya itu 1 sampai 3. Kalau nanti 1 kumpul jadi 1. 1 sampai 8 dulu ya. 1 sampai 8. Saya itu 1 sampai 8. Nanti kalau 1 kumpul dengan 1, 2 kumpul dengan 2, 8 kumpul dengan 8. Baik ya. Nih mulai. Saya ingin setiap sekolah itu berbeda-beda kelompoknya ya. Mulai ini ya.
1 Pak Nasruddin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 ngetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Berarti ada satu kelompok. Oh, Pak Rohim nomor 4 dan 5. Ya, berarti satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Silakan bakunya bisa dijadikan satu Bapak Ibu. Ayo. Kelompok 1. Nah, ya. Dan kita satu saja Bapak Ibu bangkunya ya. Ada yang 3, ada yang 4. Ya, Bapak. Ingat namanya kelompoknya ya, sesuai dengan dimensi kelulusan. Ya. Kelompok 1 bagaimana pada kelompok di bahasa kata seperti apa keimanan? 1 keimanan ya, sesuai dengan DPR. Ya. Nomor 1 kan keimanan pada Tuhan yang Esa, keimanan. Kelompok kedua kewargaan. Ya. Kelompok ketiga bernalar kritis. Ya. Kelompok 4 kreativitas. Nah, kelompok kelima kolaborasi. Kelompok ke-6 kemandirian. Kelompok ke-7 kesehatan dan kelompok ke-6 adalah komunikasi. Baik, sudah terbentuk, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Nanti yang ada yang 3, ada yang 4. Bejo-bejoan itu nanti lalu. Baik, untuk sekarang tolong setiap kelompok buat jargonnya masing-masing. Kalau jargonnya usahakan 3 kata saja. Contoh gini. Terus senang, kreatif, inovatif. Wow, nah, itu ya. 3 atau 4 kata. Silakan. Dan tentukan ketua kelasnya, ketua kelompoknya masing-masing. Ya. Tentukan ketua kelasnya masing-masing serta membuat jargon masing-masing kelompok. Kreatif. Apa kelompoknya? Membuat jargon ya Bapak Ibu, 2 menit dan menentukan ketua kelompoknya masing-masing.
Sudah? Sudah selesai? Sudah siap? Baik. Sekarang tolong mulai dari kelompok 1. Shout the jargon. Tunjukkan jargonnya di tempat kelompoknya dengan berdiri. Asisten. Aku asisten juga. Bu, kelompok 4 agak besar-besar. Biarkan asisten ada jalan-jalannya. Ya, mulai. Beriman, bertakwa, masuk surga. Sekali lagi. Mulai ya. 2, 3. Sudah siap? Oke, bernalar kritis. Iya. Ketua kelompoknya sudah. Ya, Bu. Silakan. Mulai siap ya. 1, 2, 3. Kelompok bernalar kritis. Siap, Bapak Ibu, siap. Bapak Ibu tolong dengarkan dulu. Sekali, 1, 2, 3. Mulai 1, 2, 3. Luar biasa. Kelompok 2, kelompok keluargaan. Silakan kelompok keluargaan. Ketuanya siapa ketuanya? Harus itu harus siap ya. Siap. Ready ya. Kelompok keluargaan 1, 2, 3. Kelompok keluargaan, keluarga, waras, ganas, sekarang kelompok kreativitas. Nah, kelompok kreativitas. Sebut diskusi dari Destiny. Kelompok siap. 1, 2, 3. kelompok kreativitas, bersama kita pasti bisa. Lanjut kelompok kolaborasi. Mulai ya. 1, 2, 3. Kolaborasi, kerjasama, kompak, jelas. Luar biasa tepuk tangannya. Kelompok kemandirian. Oke. Tambah siap, tambah seru. Siap ya, Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Kelompok kemandirian. Berani, percaya diri, dan rintangan. Selanjutnya kelompok kesehatan. Disuntik ya, yuk. Siap, ready ya? Ready. Siap. Sehat, gak bahaya. Di loru. Sehat. Ulangi. 1, 2, 3. Kelompok kesehatan, sehat,
Yuk, siap ya? Tunggu 2, 3. Kelompok 8, komunikasi lancar, benar, terdepan, dijamin oke. Alhamdulillah ya, semangatnya luar biasa. Malah semangatan ini daripada sing tak ikuti kemarin. Tepuk tangan buat kita semuanya, Bapak Ibu ya. Baik. Terbentuk sudah kelompoknya dengan namanya serta ketuanya. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang pola pikir bertumbuh. Ya, yang namanya pola pikir bertumbuh kalau dalam bahasa Inggris itu growth mindset. Ya, di situ apa sih pola pikir bertumbuh? Ada yang tahu? Monggo, pola pikir bertumbuh itu apa? Kita ketahui bahasanya, kita lihat dalam sejarah budaya dunia, di mana waktu itu Jepang ketika dibom atom oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki, itu yang dicari oleh Kaisar Jepang itu bukan bangunannya, Bapak Ibu, bukan hotelnya masih ada berapa, bukan banknya masih ada berapa, namun yang dicari itu adalah gurunya itu masih ada berapa, kumpulkan. Setelah itu guru diberi pelatihan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Jepang pada waktu itu. Nah, setelah itu tidak sama dengan program pemerintah Mendikbud yang tahun ini. Program pemerintah kurikulum itu semakin lama semakin berkembang dan berubahnya akan membawa perkembangan yang baik. Di sini pola pikir tumbuh mewujudkan. Kira-kira saya tanya dulu, pola pikir bertumbuh ini apa? Ayo, ada yang tahu? Monggo. Menambah, apalagi? Berkembang, kreatif, inovatif. Nah, pola pikir pendapat jenengan ini sudah bagus. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pola pikir bertumbuh yang disebut dengan growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan anak ini adalah sangat penting yang melibatkan pada ketekunan, ya. Maaf, keyakinan bahwa kemampuan kecerdasan anak ini dapat dikembangkan melalui belajar, melalui ketekunan dan pembelajaran, Bapak Ibu. Tidak hanya sesuatu yang bawaan. Wah, ini lahir bawaan pasti pintar, bukan. Tapi anak yang pintar itu di anak yang punya keterampilan itu bisa dikalahkan dengan anak yang tekun, anak yang rajin, anak yang mau berusaha. Nah, di sini lanjut Bu Ila. Nah, di sini ada perubahan antara PPT. PPT itu pola pikir tetap berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Ya, itu latar belakangnya adalah hasil survei mindset. Mindset itu pola pikir tetap. Artinya gini, misalkan ono pelatihan, ya paling ngono-ngono wae. Nah, itu pola pikir tetap. Yang penting aku 1 tahun pensiun, siapa elok menurutku, itu pola pikir tetap. Nah, pikiran seperti itu, mari kita berubah menjadi growth mindset, menjadi pola pikir bertumbuh. Yang latar belakangnya adanya pola pikir bertumbuh hasil survei mindset dalam PISA 2018. Yang kedua, yang memiliki sekian persen murid yang growth mindset di bawah 20%, 29% nomor 3 dari bawah. Jadi Indonesia tingkat pendidikan growth mindsetnya ini adalah nomor 3 dari bawah, Bapak Ibu. Ya, jadi belum bisa memahami, memaknai dan menggembirakan. Nah, lewat pelatihan ini adalah program dari pemerintah supaya nanti bisa diaplikasikan, diterapkan. Jadi anak ketika belajar di sekolah itu tidak hanya duduk mendapat materi, paham, dapat nilai pulang, tetapi anak itu benar-benar memahami, terus menerapkan pembelajaran sesuai dengan pengalaman dan kehidupan nyatanya.
nanti akan dijelaskan oleh fasil-fasil yang lainnya itu nanti di situ. Ya, ketiga, ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Ini lanjut Bu. Nah, ternyata konsep pola pikir itu adalah segalanya. Maksudnya apa? Maksudnya pola pikir ini akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menemukan hasil yang diperoleh. Kalau pola pikir kita itu tetap, kemudian kita tidak akan bisa berusaha, tidak bisa bertindak, tapi apalagi tidak ada hasil. Namun kalau pola pikir kita bertumbuh, ya, maka yang namanya usaha gagal itu pasti akan berjuang lagi sampai benar-benar berhasil, akhirnya mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Lanjut Bu. Nah, kita tahu bahwasanya ciri dari pola pikir bertumbuh, pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Ini Bapak, ya, jangan tahu ini botol kan? Ya, botol ini airnya penuh apa tinggal setengah? Saya tanya sekarang, bagaimana caranya mengisi air agar air yang ada di dalam botol ini bisa menjadi penuh? Terbuka. Harus Dibuka tutupnya Bapak Ibu, baru diisi. Sama dengan kita, pola pikir kita, ayo kita buka agar supaya apa yang akan kita rencanakan kepada diri kita sebagai guru untuk anak-anak ini bisa bertumbuh, gitu. Orang mengatakan bahwasanya future is in our hand. Jadi masa depan itu ada di tangan kita. Kita sebagai guru, kita tidak akan tahu kalau kita tidak berubah, nggak punya growth mindset yang bagus. 5 tahun, 10 tahun ya pancet baik pendidikan kita, terutama di Kecamatan Pancet. Namun kalau kita mau belajar menerima tantangan, belajar menerima kegagalan, belajar dengan keyakinan kita, maka growth mindsetnya masih ada, maka insya Allah pendidikan Pancet ini bagus. Kita niati aja. Ya, ini bedanya. Bentar, kembali tadi Bu. Nah, bedanya kalau pola pikir tetap, ini keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Namun kalau pola pikir bertumbuh, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut Bu. Contohnya, lanjut Bu. Nah, di sini contoh pola pikir tetap. Ketika dia mendapatkan sebuah tantangan, kesempatan, dia itu selalu menghindar. Ya, untuk tugas dari proyek dia menghindar. Ya, ada pelatihan dia menghindar. Seakan-akan tuh nggak mau berkembang gitu. Yang kedua, mudah menyerah. Sesuatu usaha kesempatan dianggap mubazir. Kemudian sebuah kritikan, masukan, saran itu dianggap serangan. Pancet wah itu. Nah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika ada orang lain sukses dianggap ancaman. Ya, tak ngurus sih, suka jatuh. Itu pola pikir tetap. Namun kalau pola pikir bertumbuh, contohnya seperti ketika mendapatkan kesempatan, dia mau menerima dengan ikhlas. Seperti ada pelatihan, dia bukan niat dari orang lain, tapi niat dari dalam diri kita sendiri. Itu tantangan buat saya, gitu ya. Kemudian bertahan, ada kesempatan itu peluang kita. Kemudian kalau ada kritik, saran itu ada dianggap sebagai informasi agar pola pikirnya itu bisa bertumbuh, berkembang, dan ada keberhasilan orang lain itu dianggap inspirasi bagi contoh bagi kita gitu. Lanjut Bu. Nah, dari pola pikir tetap
bedanya tadi sudah dijelaskan. Kalau pola pikir tetap itu suara yang menimbulkan kekhawatiran, ya, dalam menghadapi tantangan dan kesukaan. Namun kalau pola pikir bertumbuh itu suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah, lanjut. Di sini ada beberapa contoh suara pola tetap, suara pola pikir tetap dengan suara pola pikir bertumbuh. Ya, contohnya kalau suara pola pikir tetap itu kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Namun kalau suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lagi dan mencoba lagi sampai ke bawah, jangan baca sendiri nanti. Ya, yes. Kalau maaf ini, kalau yang ini, kalau yang begini, kalau yang begini, kalau yang begini, ini. Ya, terima kasih tepuk tangan semuanya. Nih, nah, sekarang apa hubungannya pola pikir tetap berubah menjadi pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam? Ayo, Bapak Ibu, ayo tahu kenapa? Ya, kita harus merubah dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Monggo, ada yang berpendapat silakan. Gak apa-apa. Ingat, prinsip kita bisa disampaikan pada anak-anak. Pendapat itu tidak selalu benar. Kalau untuk memancing anak berpendapat, kita beri, silakan. Kalau pendapat benar dapat nilai 100. Kalau pendapat salah dapat nilai 70. Jadi artinya kita itu tetap menghargai pendapat anak meskipun salah. Ini contoh Bapak Ibu yo. Monggo, kira-kira apa yo? Agar kemudian kita lebih dari yang tadi mengetahui Pertanyaannya, mengapa pola pikir bertumbuh ini harus ada dalam pembelajaran mendalam? Yes. Mengapa pola pikir bertumbuh itu harus ada dalam pembelajaran mendalam? Ya, terus Budi. Saya ulangi lagi ya. Ya mohon maaf, saya mencoba untuk menjawab. Kalau salah ya kita ada satu poin. Kalaupun benar ya alhamdulillah. Ini proses berkembang bagi saya juga. Ya, terima kasih. Kalau yang saya tangkap tadi, mengapa pola pikir bertumbuh harus ada dalam pembelajaran? Karena bertumbuh itu dari yang tetap menjadi bertambah, ada yang mengatakan berkembang. Artinya apa? Ketika pola pikir bertumbuh dan ini sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu kan kalau nggak salah kan kompetitisme, kan Mbak? Jadi bagaimana anak itu dituntut untuk memahami dari konsep pembelajaran itu dalam makna kehidupan yang sesungguhnya. Kalau nggak salah seperti itu. Artinya apa? Kalau dalam matematika ada realistik matematika Indonesia. Jadi ketika kita belajar maka kita harus dihubungkan dengan aktivitas yang ada. Misalkan meteran, kan gitu. Maka untuk mengetahui bahwa ini 1 meter itu bisa melalui dengan meteran atau mungkin dengan jengkal dan lain sebagainya. Ya. Mungkin seperti itu. Sehingga proses berpikir secara mendalam itu ada dan realita dalam kehidupan. Sehingga mudah untuk bertumbuh. Bagus, tepuk tangan buat kelompok keluarga luar biasa. Ya, merubah PPT menjadi PPB pola pikir bertumbuh itu dalam melakukan pembelajaran. Yakni pertama adalah pendekatan pembelajaran itu yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Artinya ketika dalam pembelajaran itu anak-anak harus benar-benar memahami. Setelah itu bermakna di sini anak-anak dilibatkan dalam pengalamannya pembelajaran sesuai dengan kehidupan nyatanya seperti yang disampaikan oleh
Pak Abang tadi. Ya sedikit banyak seperti itu. Yang kedua, bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Jadi proses yang aktif dan reflektif itu Bapak Ibu adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar dan juga mendorong mereka untuk merenungkan pengalaman belajar mereka. Itu lanjut. Nah, di sini rangka kerja pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Intinya di sini. Ya. Untuk nanti dijelaskan oleh Fasil lagi tentang kerangka pembelajaran yang dimana ada rumusnya. Rumusnya itu 8, 3, 3, 4. 8 ini dimensi profil lulusan, 3 adalah prinsip pembelajaran, dan yang ketiga adalah pengalaman belajar, dan yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah dimensi profil lulusan harus ada di dalam kerangka pembelajaran. Ya, nanti kalau dengan buat RPP, istilah RPP kalau sekarang itu bukan RPP, perencanaan pembelajaran mendalam, itu ada ini. Itu saja dari saya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yes. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau gimana? Ya bentar. Nanti pertanyaannya nanti digabung jadi satu saja karena masalah waktu ya Bapak Ibu ya. Sekarang nanti ada tugas. Tugas pertama adalah untuk setiap kelompok ini membuat peta konsep. Ya, peta konsep atau dalam bentuk cerita atau bagan atau peta konsep nggak apa-apa tentang PPT berubah menjadi PPB. Artinya pola pikir tetap berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, silakan dibagi. Ya, buat peta konsep nanti kalau sudah selesai itu ditempelkan di dinding terserah jenengan. Ya, ditempelkan kemudian nanti kita buat window shopping saling berkunjung itu saja. Tidak ada presentasi ya. Terima kasih. Waktunya 10 menit cukup Bapak Ibu ya. Iya, segera saja. Kita kejar waktu ini ya. Tugasnya merubah PPT menjadi PPB. Merubah PPT menjadi PPB. Ya. PPT itu pola pikir tetap berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Bisa di-share contohnya, ada contohnya Bapak Ibu. ada contohnya. Saya beri contohnya ya dengan monggo. Ada jauh, merdeka. Jadi 10 menit cukup Bapak Ibu ya. Linknya di-share di KKG ya. Iya Bu. Ya. Bu Ila, di-share di KKG linknya sekarang ini. Sudah, sampun di-share di KKG bisa lihat. Ya. Konsep PPT kedua PPB. Contohnya di situ konsep PPT berubah menjadi PPB ya. Jangan modul. Contoh tugas di
Google Drive, contoh tugas Bapak Ibu. Itu adalah foldernya. PPT menjadi PPT. Yang pola pikir bertumbuh ya. Nanti kalau sudah selesai bisa ditempel di dinding pakai isolasi di depan ada. Laki-laki